Halo teman-teman, ini masih seputar di dunia tipu-tipu ya, di dunia perpajakan negeri Konoha, di mana ada rekan gue ternyata orang DPR ya, dan dia menyarankan gue untuk mengirim surat permintaan audiensi kepada DPR RI ya, karena DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, dan kita adalah rakyat, dan karena itu kita boleh dong minta audiensi dengan perwakilan kita ya. Nah, langsung gua share ke teman-teman semua ya. Jadi Anda juga boleh nih kirim surat seperti ini teman-teman ya. Ini adalah permohonan audiensi dari gue kepada teman-teman anggota DPR untuk berhadapan atau bertemu dengan saudara Hadi Susilo, yaitu diduga oknum petugas pajak ya dari kantor pajak KPP Jakarta Cengkareng. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja modelnya suratnya seperti ini ya. Tanggal 8 Mei gue kirim surat permohonan audiensi kepada Komisi 11 fraksi Nasdem. Jadi ini khusus untuk fraksi Nasdem di Komisi 11 yang berurusan dengan Menteri Keuangan ya. Tentang respon Hadi Susilo atau Kepala KPP Pratama Jakarta Cengkareng terhadap kami sebagai warga masyarakat atau wajib pajak. Nama gue, NPWP, alamat, HP, email, kepada yang terhormat adalah Sekjen Fraksi Nasdem, anggota Dewan DPR RI Komisi 11 Fraksi Nasdem. Ya, Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oke, jadi dengan hormat, sehubungan dengan kejadiannya, sehubungan dengan kejadian pelayanan publik yang kacau balau itu terhadap gue oleh pejabat pemerintah, bersama ini gue menyampaikan permohonan audiensi kepada Komisi 11 Fraksi Nasdem. Coba gue share di sini deh. Nah, kepada fraksi Nasdem ya. Fraksi Nasdem, sebentar. Oke, fraksi Nasdem tentang respon Hari Susilo ya kepada gue. Jadi yang pertama adalah kronologis. Kronologis peristiwa adalah tanggal 25 Maret gue datang, teman-teman sudah tahu semua ya, ada di video gue ya, bahwa gue diusir, tidak boleh masuk, tidak boleh melaksanakan tugas kewajiban gue yang sudah diatur dan diminta oleh undang-undang ya. Ini adalah surat undangan yang dikirimkan oleh Hadi Susilo kepada klien gue, saudara Rudi ya. Nah, gue sebagai kuasa hukum dari klien Rudi ini. Pertemuan tersebut adalah perintah undang-undang ya, wajib dilaksanakan oleh pemeriksa pajak bersama wajib pajak atau wakil atau kuasanya. Jika wajib pajak sudah hadir, maka dia punya hak untuk mengikuti jalannya pertemuan dan petugas pajak wajib untuk menerima kehadirannya. Bahwa dalam peraturan pajak, semua pertemuan pemeriksaan pajak itu harus transparan, wajib direkam audiovisual. Nomor 4, bahwa gue merasa KPP ini agak aneh nih ya. Dia membuat surat hasil pemeriksaan dengan nilai pajak 9,8 miliar tanpa memberikan rincian data analisa, tanpa ada pengujian, tanpa ada kertas kerja. Maka gue merasa harus sangat transparan dan terbuka apa adanya dalam menjalankan tugas gue ini. Saya melakukan perekaman audiovisual sejak awal pertemuan. Ternyata gue udah ditunggu nih, udah ditunggu oleh petugas pajak di lahan parkiran. Mereka melarang gue melakukan perekaman audiovisual. Mereka melarang gue memasuki gedung jika masih merekam. Saya bertanya, apa dasar hukumnya? Dia menjawab berdasarkan ND atau nota dinas. Namun petugas pajak tidak mau berkomunikasi lebih lanjut, ya kan? Nomor 6, bahwa ND nota dinas bukanlah sebuah dasar hukum ya, sehingga tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghalang-halangi tugas pekerjaan gua yang sudah diatur oleh undang-undang. Pada akhirnya, saya tidak dapat memasuki ruangan kantor pajak, tidak dapat menjalankan tugas pekerjaan gue, semua hak gue telah dikebiri oleh petugas pajak ini ya. Uniknya, sejak awal gue datang sampai akhir ya, saudara Hari Susilo, kepala KPPI Cengkareng itu yang bikin surat undangan ya, dia bikin surat undangan loh ya, tidak pernah mau turun dari gedung, tidak pernah mau bertemu dengan saya. Padahal saya sudah berkali-kali meminta untuk bertemu dengan beliau. Oke, nomor 2. Ini adalah mencederai prinsip negara hukum di negara hukum ya. Dasar hukumnya adalah satu Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pendapat gue bahwa semua tindakan warga negara termasuk pejabat pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada seorang pun yang bertindak melawan hukum yang berlaku. Nomor 2, semua pejabat pemerintah tidak boleh membuat aturannya sendiri di instansi pemerintah yang berakibat kerugian bagi warga masyarakat.
yang nanti aturan sendiri itu tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam hukum positif yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR. Nomor 3, prosedur pemeriksaan pajak tentang pertemuan pembahasan akhir ya. Jadi gua hadir datang ke sana dalam rangka pembahasan akhir. Oke. Ada 5 dasar hukum ya, ada 6 ya. Dasar hukum yang pertama adalah pasal 1 ayat angka 36 PMK 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Pembahasan akhir adalah ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Bukan antara sesama pemeriksa pajak ya, tetapi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir. Hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak ya, bukan salah satu. Dan berisi koreksi pokok pajak terhutang dan perhitungan sanksi dan/atau denda administratifnya. Kemudian pasal 7 ayat 2 huruf G PMK 15, ini PMK terbaru ya, tapi PMK yang lama juga sama aja. Selain ketentuan bla bla bla, bahwa pemeriksa pajak juga harus memenuhi kewajiban. Yang poin G adalah memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pasal 8 ayat 2 ya, bahwa wajib pajak juga berhak nih untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Gue sudah hadir ya teman-teman ya, gue sudah hadir jamnya tepat sesuai yang di dalam surat undangan, tapi gue tidak boleh hadir. Pasal 3 ayat 2 huruf B ini Per 7 tahun 2017 ya. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan WP harus dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar visual. Artinya, wajib direkam. Oke, kenapa gue tidak boleh merekam? Lah, undang-undang suruh wajib merekam kok, gimana? Huruf E nomor 6 SE ya, tahun 2016 tentang penegasan pelaksanaan hasil pemeriksaan juga mengatakan hal yang sama ya, bahwa pemeriksaan pajak itu wajib direkam audiovisual. Wajib ya, wajib ya. Dan hasil perekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nomor 6 huruf E, angka 3 huruf C SE 10 2017 ya tentang petunjuk keterangan teknis pemeriksaan. Juga sama ya, ada 3 dasar hukum yang meminta petugas pajak dan merekam. Kenapa? Supaya transparansi, supaya tiada dusta di antara kita ya. Tetapi faktanya, si oknum pajak ini, jangankan mau kasih lu merekam ya, menunjukkan batang hidungnya aja tidak mau teman-teman ya. Tetapi apakah kalau dipanggil DPR kemudian dia tidak mau muncul? Ya kita nggak tahu ya. Pendapat gue adalah saya sudah hadir sesuai dengan surat undangan, maka saya mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 2. Saya sudah hadir, maka petugas pajak wajib memberikan hak kepada saya untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 3. Tindakan merekam audiovisual sudah sesuai hukum, tidak melanggar hukum, justru diminta oleh hukum. Tindakan transparansi dari warga negara seharusnya diapresiasi, terima kasih, bukannya malah dilarang ya. Namun faktanya, petugas pajak tidak mau melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan hak saya untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tidak mau transparan dalam menjalankan tugas negaranya. Tidak mau direkam audiovisual, padahal itulah perintah hukum yang berlaku. Nomor 5, saya tidak dapat melaksanakan pekerjaan gue ya. Sesuai perintah undang-undang, petugas pajak tetap dapat melaksanakan pembahasan akhir dengan menganggap wajib pajak tidak hadir. Dan mereka dapat sewenang-wenang menetapkan pajak dalam pemeriksaan pajak ini dan WP kehilangan hak untuk melakukan pembelaan diri. Matilah kita semua ya. Kau tidak boleh hadir, tidak boleh bicara, tidak boleh memberikan pendapat. Mampus kita semuanya digituin sama oknum ya. Nomor 4, bukti rekaman kejadian tersebut dapat ditonton di video ini ya, ada 2 ya. Link pertama itu ada di YouTube ya. Nah, ini orangnya nih ya. Ini bukan bukan Hadi Susilo ya, ini adalah orang yang diperintahkan oleh Hadi Susilo ya. Ini adalah link yang kedua mengenai lanjutannya di Instagram ya, karena waktu itu sempat, error dari itu gue ya, dari YouTube gue. Oke, nomor 5, permohonan audiensi. Berdasarkan kejadian tersebut, karena saya sudah ditutup akses untuk berkomunikasi dan menjalankan tugas pekerjaan saya, maka gua mengajukan agar bisa mendapatkan penjelasan yang terang benderang kenapa KPP tersebut melakukan tindakan pelayanan publik yang tidak baik tersebut ya. Gua dapat dihubungi di email ini, di saluran ini ya, di alamat ini, HP ini, emailnya ini. Oke, emailnya itu. Nah,
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Gitu, teman-teman ya. Jadi, kita sebagai warga negara ini, eee, kalau bisa ku tempeleng itu orang-orang ya, tetapi kan nggak boleh teman-teman ya, kita tidak boleh melanggar hukum, kita tidak boleh main fisik. Akhirnya kita hanya boleh bersurat. Bersurat aja, bersurat bersurat, dan berharap dibalas oleh, para petinggi-petinggi yang mempunyai kemampuan atau kewenangan untuk memanggil si oknum-oknum pajak ini ke meja mereka untuk ditanya gitu ya. Kalau nggak begini ya mau gimana lagi teman-teman ya. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat jelata, hanya bisa menggunakan instrumen hukum yang sudah disediakan oleh negara. Salah satunya adalah instrumen untuk, meminta audiensi kepada DPR ya, dan DPR punya loh ya kewenangan itu ya. DPR punya kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk hadir di ruangan DPR untuk ditanya, "Kenapa lu melakukan hal seperti itu?" Nah, mudah-mudahan DPR dari anggota Nasdem ya, bersedia untuk menerima surat ini, membaca surat ini, dan betul-betul mempertemukan kita-kita di ruangan DPR supaya terang benderang kemana Hari Susilo selama ini ya, sampai hari ini tidak muncul orang ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.